Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Ajandi Redana dari KPIC semester 4 NPM 1841010216. Di sini saya akan membahas tentang hitan bagi mualaf yang sudah dewasa untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah tafsir ayat dakwah. Saya akan menjelaskan definisi hitan. Al-hitan diambil dari bahasa Arab yaitu hatana, artinya memotong. Sebagian ahli bahasa mengkhususkan lafaz hitan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut dengan hifat. Adapun dalam istilah syariat dimaksudkan dengan memotong kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki, atau memotong daging yang menonjol di atas vagina disebut juga dengan klitoris bagi wanita. Dalam Islam, hitan itu hukumnya wajib. Memang ada yang berdapat juga sunnah diantaranya para ulama semisal Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal. Menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat seperti dikatakan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', hukumnya wajib karena menurutnya hitan disebut sebagai ciri ajaran Islam dan sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Seperti dalil di bawah ini yang berkata bahwasanya hitan bagi umat muslim merupakan suatu hal yang wajib, yaitu dalil Al-Quran yang berbunyi wa ij'ubtala Ibrahim ma rabbuhu bi kalimatin fa'atammahum qala inna ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhan dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Menurut mereka, bahwasanya hitan termasuk kalimat yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ujian kepada Ibrahim alaihissalam, dan ujian secara umum berlaku dalam hal yang wajib, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, summa uhaina ilaika anit tabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin, yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Menurut ayat Quran Surat An-Nahl ayat 123 di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas dasar itu, maka banyak di antara ulama salaf dan halaf yang melarang menjadikan orang yang tidak dihitan untuk menjadi imam. Ulama lain yang mengatakan hitan wajib adalah Malik dan Ahmad ibnu Hanbal. Mereka berpendapat bahwa orang yang tidak berhitan tidak sah untuk menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya. Jadi, begitu wajibnya hitan sehingga orang yang tidak dihitan tidak bisa menjadi imam. Menurut Al-Kitabi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa hukum hitan adalah wajib, dan orang yang dewasa masuk Islam belum sempurna apabila belum dihitan. Lalu menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Kharadwi, bahwa pandangan yang mengatakan bahwa hitan itu wajib bisa jadi merupakan pendapat yang terlalu keras bagi orang-orang yang masuk Islam. Beliau menceritakan pembicaranya dengan seorang Menteri Agama Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia pernah mengatakan pada tahun 70-an di abad 20. Sesungguhnya ada banyak suku di Indonesia yang akan masuk Islam. Kemudian setelah pemimpin mereka datang menemui pimpinan agama Islam untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam ritual agama Islam agar mereka bisa masuk dalam agama Islam. Maka jawaban yang diberikan oleh pemimpin agama Islam saat itu adalah dengan mengatakan, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah hendaknya kalian semua dihitan. Hasilnya mereka sangat ketakutan akan terjadinya penyulatan massal berdarah dan mereka berpaling dari Islam.
Kemudian mereka tetap menganut paham animisme. Ini karena mazhab yang mereka pakai adalah mazhab Imam Syafi'i, satu mazhab yang sangat keras dalam masalah hitan. Mereka mengatakan hitan hukumnya wajib bagi mu'alaf. Artinya sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, terlebih dahulu dia diwajibkan hitan. 90% Syekh Dr. Yusuf Al-Haradwi yakin banyak orang non-Islam yang membatalkan niatnya untuk masuk Islam. Oleh karena itu, kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang apa sebenarnya manfaat dan hikmah dari hitan tersebut kalau dilihat dari segi agama dan kesehatan. Dan yang paling penting adalah kalau ketentuan hukum suatu perkara, janganlah hanya terpaku pada satu pendapat ulama saja, akan tetapi kita cari pendapat yang mana yang lebih tidak memberatkan kepada umat. Karena tujuan disyariatkannya hukum Islam itu untuk mencapai kemaslahatan dan untuk menghindari kemudaratan. Dari situlah para mu'alaf yang ingin masuk ke dalam agama Islam diperbolehkan tidak dihitan terlebih dahulu, dengan alasan tidak semua para mu'alaf itu fisiknya kuat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersifat lemah. Oleh karena itu Allah pun memberikan keringanan bagi pemeluknya dalam menjalankan apa yang telah disyariatkannya, yaitu berhitan. Kalau kita amati, tidak mungkin selamanya mu'alaf tersebut mengulur-ulur waktu untuk tidak berhitan, apalagi sang istri seorang muslimah. Pasti dia malu dengan keadaannya tidak berhitan, dan apabila dipaksakan dikhawatirkan akan mengakibatkan kemudaratan baginya. Jadi saya berkesimpulan bahwa status hukum hitan bagi para mu'alaf yang telah dewasa dan lebih relevan untuk di zaman sekarang ini adalah sunnah atau rikah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hanafi dan Maliki. Artinya mu'alaf tersebut boleh masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu, dan masalah hitan akan diberikan toleransi waktu kapan mu'alaf tersebut sudah merasa siap dan berani dihitan. Akan tetapi tetap dipaksakan juga dan dianjurkan. Bedanya dari pendapat ini yaitu adanya toleransi atau keringanan diberikan waktu kapan mu'alaf tersebut sudah siap dan berani untuk berhitan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan senantiasa memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan di dalam agamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan janganlah membuat mereka lari dari agama Islam, karena agama Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.